yang keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang tertulis di Mazmur 28 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan perisaiku dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam dari hadapanku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Walau berat cobaan, tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhannya, Tuhan yang menaklukkan semua musuhnya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dimanapun saat ini Bapak Ibu, Saudara-saudari berada dan mengikuti ibadah online HKBP Tanjung Priuk hari ini, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, di Minggu Rogate, terambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini Rogate, yang berarti berdoa. Berdoa kepada Tuhan merupakan napas kehidupan orang Kristen. Orang Kristen tanpa doa adalah hampa. Sebab kehidupan iman kita menunjukkan bagaimana akrab dan dekatnya kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sehingga kehidupan kita ini tak terlepas dari yang namanya doa. Apapun suasana hatimu, baik suka maupun duka, baik ketika engkau mendapatkan berkat maupun di tengah pergumulan, kita harus senantiasa berseru, berdoa kepada Tuhan. Sebab doa kepada Tuhan bukanlah persoalan meminta saja. Karena doa kepada Tuhan merupakan suara iman kita, kepercayaan kita, karena Allah Bapa kita adalah Sang Pemilik kita. Dia yang selalu memelihara dan menjagai kita. Sehingga ketika kita berdoa kepadanya, ini menunjukkan keintiman kita kepadanya. Bagaimana kita selalu hidup di dalam pengawasan dan pemeliharaannya. Oleh sebab itulah kita tidak perlu ragu dan khawatir di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang kita wujud nyatakan melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Di samping kita memuji Dia, meminta kekuatan dan pertolongan kepada Dia. Dan ini adalah menjadi buah iman kita kepadanya. Sehingga doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan persoalan jawabannya itu dijawab atau tidak. Tetapi bagaimana kita menunjukkan kalau hanya kepada Dia sajalah kita meminta dan bermohon. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengangkat topik setiap orang yang meminta akan menerima. Namun ini menjadi pergumulan kita saat ini, dewasa ini. Apalagi di tengah-tengah kehidupan iman Kristen kita. Ketika banyak orang berkata, berdoalah engkau, maka Tuhan akan menjawab doamu.
Yakinilah doamu, maka Dia akan menyatakannya kepadamu. Tetapi banyak di antara kita ketika kita meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan melalui doa-doa kita, kita menganggap bahwasanya kenapa sampai saat ini doaku belum dijawab Tuhan? Kenapa sampai saat ini apa yang aku minta kepadanya belum Dia berikan? Hal inilah yang akhirnya membuat kita jatuh kepada kebimbangan dan juga keraguan-raguan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum sampai kepada hal itu, marilah dulu kita melihat bagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya doa itu merupakan sesuatu yang kita berikan dan juga kita serahkan kepada Tuhan dari hati yang terdalam dan yang pasti hati yang bersih. Nah, kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita pun perlu pertama sekali untuk membersihkan hati kita, menghindari kemunafikan, menghindari curiga, dan di sini dikatakan supaya janganlah kamu menghakimi. Sebab ketika kita menghakimi orang lain, pada saat itu kita menutup diri dari apa kekurangan kita dan juga kesalahan kita. Sangatlah mudah untuk mencari dan melihat kekurangan orang lain. Sangatlah mudah untuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi sungguh sangat sulit bagi kita untuk mengatakan apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita. Dan terkadang kita menutup ataupun memblok diri kita kalau kita ini juga punya banyak kekurangan. Inilah yang ditekankan di sini. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Terkadang karena kita memiliki kekuasaan, karena kita memiliki kelebihan, kita dengan gampangnya menghakimi orang lain. Menganggap orang lain itu salah, kurang, dan lain sebagainya. Padahal kita lupa kalau kita pun memiliki kekurangan. Apa tolak ukur kita yang kita pakai untuk memberikan penghakiman kepada orang lain? Tidak ada. Sebab hanya Tuhanlah yang patut untuk memberikan penghakiman. Kita semuanya sama di hadapannya. Itu sebabnya kita jangan saling menghakimi. Jangan saling melihat kesalahan orang lain. Karena sudah pasti kita juga memiliki kekurangannya masing-masing. Itu yang dikatakan di sini. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Terkadang kita terlalu handal dan terlalu hebat dalam melihat kesalahan orang lain. Dan terkadang kita terlalu pintar untuk menasehati orang lain. Padahal kita sendiri pun memiliki berbagai kekurangan. Inilah yang perlu pertama sekali untuk kita hindari. Untuk kita bersihkan dari hati kita masing-masing. Karena ini akan bisa membawa kita ke dalam kekristenan yang berbahaya. Karena kita akan menjadi hakim bagi saudara-saudari kita. Dan pada saat ini terjadi, maka tidak akan ada keseimbangan di dalam kehidupan Kristen kita. Maka kita akan lebih mengutamakan saudara-saudara, teman-teman dekat kita. Ini yang sering akhirnya terjadi ketika ada kesalahan dari teman kita, dari saudara kita, maka kita menutupinya. Tetapi jika itu kesalahan orang lain, maka kita selalu mengejarnya dan juga selalu berusaha untuk mengatakannya. Ini yang akhirnya tidak ada kebersihan hati dalam hidup kita. Nah, inilah yang perlu untuk ditekankan bagi kita bahwasanya kita harus selalu melihat bagaimana penghakiman itu hanya milik Tuhan. Dia sajalah yang patut untuk memberikan yang terbaik bagi kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita pun haruslah mengasihi sesama kita dan menjadi peka terhadap hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita juga harus melihat bagaimana kehidupan kita ini yang penuh dengan berbagai kekuatan-kekuatan yang dapat menggerogoti iman kita. Inilah yang seringkali membuat kita ragu dan khawatir di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita pun akhirnya sulit untuk hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya di ayat 6 dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini merupakan suatu gambaran bagaimana babi di sini tidak hanya najis, namun juga binatang yang buas dan ganas yang dapat menyerang manusia. Demikian pula anjing pada masa itu jangan disamakan dengan anjing yang dapat dipelihara di rumah-rumah seperti sekarang ini. Sebab itu adalah binatang yang najis dan buas. Jadi babi dan anjing melambangkan manusia yang secara terang-terangan menolak Injil dengan penghinaan dan juga serangan fisik. Yesus memberikan jaminan bahwa Kristen dapat menghindari bahaya-bahaya tersebut dengan memohon bimbingannya melalui doa, dan Allah pasti akan menjawab doa kita itu. Sehingga kalau kita melihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, di sana jelas ditunjukkan kepada kita bahwasanya Allah akan selalu menjawab doa-doa kita. Allah akan selalu menjawab seruan kita. Dia akan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, di ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Melalui nats ini kita diingatkan bahwasanya marilah menantikan seluruh rancangan Tuhan dan jawaban dari permohonan kita. Dan marilah kita berseru kepada Dia, karena Dia pasti akan menjawabnya. Namun jangan pernah meminta jawaban doa kepada Tuhan seturut dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan tentu berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tapi yang pasti Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita, dan Dia tahu kapan waktunya. Sebab tidak mungkin Tuhan memberikan yang tidak baik bagi kita. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sungguh sangat jelas. Tidak akan ada seorang orang tua yang mau memberikan batu kepada anaknya ketika dia meminta roti. Yang akan memberikan ular kepada anaknya ketika ia meminta ikan. Tidak akan ada. Sejahat-jahatnya orang tua, dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya. Tidak akan mungkin seorang tua mau memberikan yang tidak baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia tahu apa yang perlu bagi kita. Dia tahu kapan itu waktunya. Dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, jadilah menjadi teguh di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Setiap orang yang meminta akan menerima. Oleh sebab itu, yakinilah doa-doa kita itu akan dijawab. Marilah selalu menghidupi doa kita, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu bersuka cita.
Saudara-saudariku yang terkasih, yang terakhir saya ingin sampaikan bagi kita. Doakanlah pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Maka biarlah Tuhan yang memberikan dan mengatur rancangannya yang terbaik atasmu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa atas seluruh rahmat dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih boleh dapat memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah online HKBP Tanjung Priuk hari ini, di Minggu Rogate hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dapat semakin meneguhkan iman kami untuk senantiasa hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami menghakimi saudara-saudari kami, namun biarlah kiranya kami mengintrospeksi diri kami masing-masing, dan kami semakin mau hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk meminta kepadamu, ajar kami untuk menantikan jawaban dari doa kami dengan penuh kesabaran dan juga sukacita. Ya Allah Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah online hari ini, dimanapun mereka berada, baik yang berada di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, di tempat mereka bekerja, yang sedang berlayar, yang ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun saat ini mereka mengikuti ibadah ini. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang selalu menambahkan sukacita bagi mereka dan juga keluarga mereka. Kami yakin dan percaya kuasa nama Tuhan sungguh nyata, dan itulah yang kami serukan Bapa, agar Tuhan yang selalu menyertai mereka. Jika ada pada saat ini jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik itu persoalan rumah tangga dan pekerjaan, Tuhanlah kiranya yang menolong mereka dan menopang mereka. Kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, apapun saat ini penyakit yang sedang mereka hadapi, baik itu penyakit yang ringan maupun yang berat, penyakit kronis, apapun Tuhan yang saat ini sedang mereka hadapi, Tuhanlah yang melawat mereka, Tuhanlah yang meneguhkan iman mereka, Tuhan juga yang memberkati setiap proses pengobatan dan pemulihan mereka. Biarlah kuasa nama Tuhan yang memberikan kesembuhan atas mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, sertailah seluruh pekerjaan para jemaat-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Tambahkan berkat sukacita bagi kehidupan dan rumah tangga mereka, juga buat anak-anak jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati mereka untuk masa depan mereka ke depannya. Ya Allah Bapa Surgawi, kepada para jemaat-Mu yang dalam satu minggu ini memperingati hari kelahiran dan ulang tahun mereka, Tuhan yang memberikan umur panjang dan kesehatan, dan bertambah-tambah berkat sukacita bagi kehidupan mereka. Berkati gereja-Mu di dalam seluruh pelayanannya, biarlah nama-Mu saja Bapa yang dimuliakan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, hanya ke dalam tangan-Mu sajalah kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibu Bapa, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, atas nama seluruh pendeta, majelis, dan seluruh petugas ibadah online hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu. Shalom.